Om Swastiastu. Om Awigedamastu Namasidam Om Saraswati Dipataya Namastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mugi Rahayu Sagung Dumadi, Hong Hulun Basuki Langgeng. Yang saya sucikan dan saya muliakan para wiku sebagai patirtan jagat, yang kami muliakan para pinandita, yang saya hormati, yang saya banggakan Dirjen Bima Sindhu Profesor Inengah Dwije, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu kedua, dan juga dilanjutkan Menteri Agama Kabinet Indonesia Kerja. Di masa kepemimpinan beliau ini, saya ingat tahun 2018 diresmikan peningkatan status dua institusi pendidikan tinggi agama Hindu. Yang pertama Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, dan Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jadi matur suksema Pak Lukman, di masa Bapak ini ada dua perguruan tinggi yang naik status gitu. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Profesor Al-Makin, salah satu rektor yang menjadi sahabat atau semeton umat Hindu. Beliau sangat membantu proses penegrian Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten, dan beliau juga menyiapkan hotel UIN untuk teman-teman umat Hindu yang ingin studi banding ke Jogja, jangan lupa nginep di hotelnya UIN Sunan Kalijaga gitu. Yang saya hormati Gus Ulil Abzar Abdallah, ini teman lama, sudah lama tidak ketemu. Dulu saya juga aktif di Indonesian Conference Religion and Peace bersama Pak Johan Effendi dan Bu Musda Mulia. Dan hari ini bisa ketemu lagi dengan Gus Ulil. Ibu Profesor Dr. Sri Prihatini, Bu Nani, dosen Institut Seni Indonesia Surakarta, dan juga pengawalnya Profesor Soekarto, pengawalnya di belakang ada. Beliau ini banyak menulis tentang seni pertunjukan rakyat. Kita banyak sekali mendapatkan tulisan beliau tentang dolala, ngeremo di Jombang ya Bu ya. Kemudian joget tradisi Kasunanan Surakarta. Jadi banyak tulisan beliau tentang kesenian rakyat. Para moderator yang juga saya hormati, Pak Gede Suwindia, senior saya juga di sini, belum Prof ini, Pak Ngurah Putra. Mudah-mudahan segera profesor dari Visipol UGM. Bapak Ibu pemerhati seni budaya dan segenap umat Hindu yang hadir, dan seluruh undangan peserta serasiahan yang saya banggakan. Sesanti yang ayu bahagia kita haturkan ke hadapan Sang Yang Para Mekawi, Ida Betara Sane Malinggi Hering Candi Prambanan. Karena atas sih Astung Kertawar Nugrahanya kita bisa bersimekrama, bertemu wirasa, dan juga mesadu ajeng dalam serasehan Festival Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Seni Keagamaan. Semoga kasih sayang Gusti Kang Mahagung terus berlimpah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan swadharma kita masing-masing dengan sida, sidi, dan juga sadu. Hadirin yang saya muliakan, hari ini Radite Wage Wuku Warige adalah hari yang istimewa, dengan tema serasehan yang juga istimewa, di tempat yang istimewa, dan orang-orangnya juga istimewa. Yang menurut saya yang paling istimewa dari 4 hal itu adalah tempat ya. Tempat di mana kita mengadakan serasehan itu adalah di salah satu mandala Candi Prambanan. Tadi Pak Lukman bisik dengan saya, indah sekali ya kalau kita lihat Candi Prambanan dari sudut apa ini ya,
dari timur atau selatan nih. Luar biasa indahnya. Dan keindahan ini membuat pembicaraan kita tentang seni dan menjadi lebih mudah begitu ya. Dan kita juga bisa melihat lebih jauh kenapa para leluhur kita bisa membangun candi di lokasi ini. Dan tentu saja dengan melihat keindahan Prambanan dalam siluetnya pagi maupun sore itu, kita juga bisa merasakan bagaimana kita mengapresiasi para leluhur kita di masa lalu membangun candi indah yang indah ini. Dan dari beberapa literatur menunjukkan bahwa pembangunan Candi Prambanan itu juga ada ilmunya. Jadi tidak begitu saja dibangun ya. Jadi ada ilmunya, ada yang kita sebut dengan Manarasara Silpa Sastra atau Wastu Sastra. Jadi para stapati, para ahli pembuat candi di masa lalu itu ternyata tidak sembarangan memilih tempat untuk mendirikan candi. Sehingga akhirnya hasil karyanya juga akan sangat kita rasakan keindahannya. Baik berkaitan dengan lokasi, lokasi ini penting sekali karena candi-candi itu selalu didirikan yang terkait dengan sumber mata air atau mendekati sumber mata air dan gunung. Bahkan kalau kita lihat di Prambanan ini ada yang namanya tempuran, campuhan, pertemuan sungai, yang kemudian pertemuan sungai itu mempunyai satu makna penting di dalam spiritualitas yang dibangun dalam umat Hindu di masa lalu sampai sekarang ini. Campuhan itu menjadi tempat yang sangat luar biasa pentingnya. Termasuk di dalam memilih tempat itu dilakukan upaya untuk melihat kesuburan tanahnya seperti apa. Biasanya candi didirikan di tempat-tempat di mana tanahnya betul-betul subur. Caranya dengan menanam suatu, kemudian ketika dia tumbuh berarti tempat itu mempunyai kualitas yang terbaik. Oleh karena itu pengujian tanah di masa lalu itu bukan hanya terkait dengan pertanian tetapi juga terkait dengan pendirian candi. Itulah sebabnya mengapa kita tidak sekedar hari ini bisa membicarakan kesenian dan juga keindahan tetapi merasakan dan melihat keindahan itu. Dan ilmu mengenai candi ini Bapak Ibu sekalian berkembang dan diwarisi dari turun-temurun bahkan sampai saat ini di Bali kita mengenal namanya Astubumi dan Astakosala Kosali. Dan para undagi selalu berpedoman pada cara membuat bangunan suci dan juga bangunan pakraman yang memang betul-betul berbasiskan pada ilmu yang diwarisi dari turun-temurun. Pilihan atas tempat ini juga menarik karena menurut saya Prambanan menjadi simbol konkret dari moderasi beragama. Yang pertama kalau Bapak Ibu sekalian lihat di seputar Candi Prambanan ini ada sekitar 240 candi. Ada candi utama, ada candi wahana, ada candi prawara. Di antara 240 candi itu ada 3 candi utama, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Ini menunjukkan bahwa para leluhur kita di masa lalu, walaupun beliau menyebutkan Prambanan ini sebagai Siwa Graha atau Siwa Laya, pemujaan terhadap Siwa, tetapi 2 yang lain tidak ditinggalkan, yaitu Wisnu dan Brahma. Itulah sebabnya mengapa kemudian saya menyebutkan Candi Prambanan itu adalah simbol yang paling konkret dari moderasi. Penerimaan terhadap Brahma dan penerimaan terhadap Wisnu. Walaupun ini adalah pemujaan terhadap Siwa.
Yang kedua yang juga sangat penting mengapa kita sebut Candi Prambanan ini sebagai bentuk konkret dari moderasi beragama, karena berdampingan dengan Candi Siwa atau Candi Hindu ini ada Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Jadi utara dari Candi Prambanan ini adalah candi-candi yang bercorak Buddha. Itu menunjukkan bahwa di masa lalu kita bisa hidup berdampingan. Tidak hanya dengan berbagai aliran di dalam Hindu, tetapi juga hidup berdampingan dengan Buddha Paksa. Yang kemudian di dalam utara ini sering disebut dengan Manjusri Graha. Antara Siwa dan Buddha berada dalam satu kompleks candi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang banyak ditinggalkan oleh berbagai kalangan ketika melihat dari candi ini adalah kehadiran relief yang ada di dalam Candi Prambanan. Saya sering mengibaratkan kalau kita masuk ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur, kita masuk ke dalam lorong galeri. Karena kalau kita lihat di sekeliling candi, tembok candi yang kita sebut sebagai pagar langkannya, itu ada panel-panel yang menggambarkan sebuah cerita. Kalau kita lihat di Borobudur tentu terkait dengan cerita tentang Kabodan, Kasogatan, Siddhartha Gautama. Tetapi kalau kita lihat di Candi Prambanan itu ada dua cerita utama. Yang pertama kita lihat cerita tentang Ramayana, dan yang kedua adalah cerita tentang Krishnayana. Kalau Ramayana itu ada di dua candi utama, yaitu Candi Siwa dan Candi Brahma. Kemudian di Candi Wisnu ada cerita tentang Krishnayana, perjalanan kehidupan Krishna sebagai awatara dari Wisnu. Bapak Ibu sekalian, candi-candi tersebut mengandung berbagai pesan yang saya kira sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat juga di dalam ceruk-ceruk candi itu ada juga satu cerita yang memang atau bahkan perlambang yang tidak ada di candi-candi yang lain, yaitu Kalpataru. Yang ini menyebabkan Prambanan menjadi satu candi yang mungkin kita tidak bisa bandingkan candi lain dari gambar yang diangkat di dalam relief candi, yaitu Kalpataru. Kalpataru yang mengapit singa, kemudian ada kinara-kinari yang juga menarik untuk kita lihat lebih jauh. Dan tentu saja berbagai relief ini mengajarkan sesuatu, jadi bagaimana leluhur kita menanamkan pesan itu dengan teknologi yang luar biasa melalui cerita bertutur yang kemudian diukir atau dilukiskan di dalam dinding-dinding candi. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, Ramayana itu banyak sekali hal yang kita bisa pelajari tentang kepemimpinan. Kalau kita bisa bicara tentang Astabrata, itu tentu sumber referensinya adalah Ramayana. Tetapi juga kalau kita bicara Kalpataru, saya kira ini juga salah satu hal yang sangat penting bagaimana kita membangun hubungan harmonis, tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia dan alam. Bahkan Bapak Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, Pak Lukman menyebutkan tidak hanya hablu minallah dan hablu minannas, tapi hablu minalam, hablu minal alam. Sesuatu yang memang penting untuk kita jadikan kesadaran baru di dalam konteks kita ke depan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, selain tadi mengangkat cerita Ramayana dan Krishnayana, di relief candi ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu tarian dan jenis-jenis alat musik. Saya gembira upaya merekonstruksi alat-alat musik yang muncul di gedung candi ini sudah mulai berproses. Di Borobudur dari tahun 2017 sampai 2019 itu
dilakukan upaya untuk merekonstruksi 10 panel yang membuat relief yang menggambarkan jenis-jenis alat musik. Yang terpahap itu 44 jenis alat musik. Di panel-panel reliefnya ada kentongan, kerincingan, gendang, gentingan, gambus, rebab, seruling, dan trompet. Bahkan tahun 2021 dilakukan festival yang namanya Sound of Borobudur. Karena kita bisa mengambil inspirasi dan merekonstruksi alat-alat musik yang dipakai oleh para leluhur kita ketika membangun Candi Borobudur itu, dan itu digambarkan di candi. Kemudian alat-alat musik itu direkonstruksi dan kemudian kita jadikan inspirasi, melahirkan karya-karya baru yang kita sebut dengan Sound of Borobudur. Nah, yang menarik dari Candi Prambanan ini apa? Bukan saja jenis alat musiknya, adalah munculnya relief yang namanya Siwa Tandawa. Siwa Tandawa, yaitu relief yang diambil dari cuplikan kitab Natya Sastra kalau tidak salah, yang menggambarkan Siwa dalam tarian Tandawa. Relief Siwa Tandawa ini tentu menarik karena di situ ada gerakan tari yang ditarikan oleh Dewa Siwa, yang di dalam gambarannya mempunyai 5 tugas yang kita sebut sebagai Pancakertya, yaitu penciptaan, perlindungan, penghancuran, penghilangan kebodohan, dan juga pemberi anugerah. Dan Dewa Siwa itu digambarkan sedang menari dalam posisi janga swastika, kemudian ada Dandahasta dan juga Avidacari. Ini satu tarian yang luar biasa universal karena ini juga jadi inspirasi dari tarian Siwa Nataraja yang ada di India maupun kemudian berkembang di berbagai tempat di Nusantara. Selain Siwa Nataraja, saya kira juga di dalam relief itu digambarkan mengenai alat musik damaru, gendang ya, yang dipakai dalam tarian Siwa Nataraja, vina atau musik petik, dan kemudian musik tiup, ada seruling atau murali. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dari panel relief di Candi Prambanan kita belajar tentang Siwa Tandawa, Siwa Nataraja, yang menggambarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bekerja dalam gerak yang indah. Ini karena beliau menciptakan, mengkreasi dunia dan isinya, alam semesta berdasarkan isinya dengan sebuah gerak yang kemudian ditarikan sebagai gerak penciptaan, kemudian ada perlindungan, ada utpeti, kemudian ada juga menghilangkan kebodohan dan juga anugerah. Sang Yang Paramekawi ini menciptakan dunia ini dengan suara dan bunyi yang juga sangat indah. Karena itu para leluhur kita itu di masa lalu merekam dan menuangkan keindahan gerak dan suara itu dalam seni musik maupun seni tari. Para leluhur kita menuangkan segenap cipta, rasa, dan karsa dalam diri mereka dengan menggambarkan semesta itu dalam gerak tari dan alunan musik. Dan saya kira itu penting sekali yang kita perlu angkat dalam pertemuan ini. Tadi diberikan satu tema besar, seni, politik, dan juga agama. Seni itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan kepada kita oleh umat Hindu, karena dalam seni itu kita bisa menggambarkan atau mengekspresikan keindahan, dan fungsi seni di dalam konteks umat Hindu itu selalu diawali sebagai sebuah persembahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seni sebagai persembahan ini adalah satu yang sangat penting di dalam laku kehidupan umat Hindu dimanapun berada. Jadi kalau kita melihat di dalam setiap acara upacara yadnya yang dilakukan oleh umat Hindu, di dalamnya selalu ada sentuhan dari seni. Mulai dari seni upakaranya,
Karena upacara itu tidak hanya dilihat dari bentuk mengaturkan aja dalam begitu saja, tetapi ada kreasi yang dibangun di setiap upacara. Kemudian ada seni yang terkait dengan wali, di mana ada persembahan yang juga disampaikan atau diberikan atau diwujudkan di dalam berbagai ekspresi, baik itu musik, apakah itu gegitan, apakah itu juga tarian yang kemudian menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari persembahan setiap yatnya agama Hindu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seni itu di dalam konteks kehidupan umat Hindu tidak hanya persembahan, tetapi menjadi bagian dari juga laku spiritual yang dibangun oleh para kawi kita di masa lalu, para seniman kita di dalam masa lalu tidak hanya menjadikan seni sebagai alat persembahan, tetapi sebagai cara mendaki laku spiritual. Sehingga menari itu adalah bukan sebuah peristiwa hanya untuk kepentingan dia ditarikan untuk kepentingan persembahan, tetapi bagaimana seni itu juga melatih diri dari para seniman itu di masa lalu, pengendalian diri yang dilakukan melalui yoga dan meditasi, sehingga ada tujuan-tujuan besar yang dibangun oleh para seniman di masa lalu untuk mencapai kelepasan. Jadi seni adalah alat ekspresi beryoga untuk mencapai kelepasan. Tidak hanya persembahan, tetapi sebagai laku spiritual diri. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, seni juga kemudian menjadi bagian dari alat untuk edukasi, belajar tentang sesuatu. Kita di dalam seni, seperti itu dari disampaikan oleh Pak Dirjen, itu selalu identik dengan keberagaman, dengan perbedaan, baik perbedaan dan keragaman alat-alat musik, perbedaan tentang misalnya tadi kita bicara soal suara, ada sopran, alto, tenor, bass, itu jelas pasti di dalam suara itu ada perbedaan dan keragaman. Dan alat-alat musik dan juga suara dan bahkan gerak itu di dalam sebuah karya seni itu diajarkan untuk adanya yang pertama kebersamaan. Jadi yang kita tahu dari semua aktivitas dan peristiwa seni itu tidak pernah ditanyakan terlebih dahulu apakah latar belakang suku agamanya, tetapi orang yang penting dia bisa bergabung di dalam sebuah kegiatan seni itu. Jadi pertama kebersamaan. Yang kedua yang penting di dalam kegiatan seni itu bukan hanya kebersamaan tetapi kerjasama. Jadi dalam seni itu pasti ada sebuah kerjasama, di mana kerjasama itu bisa terwujud ketika masing-masing berupaya untuk menekan egonya. Jadi kalau misalnya yang suaranya sopran dalam paduan suara harus toleran terhadap suara yang alto atau tenor atau bass. Jadi yang kedua ini adalah kerjasama itu bisa dibangun kalau masing-masing dari kita itu toleran terhadap yang lain. Dan dari sikap toleran dan kerjasama itulah lahir keselarasan. Jadi sesungguhnya aktivitas seni seperti festival seni yang mengangkat soal moderasi beragama, di dalam aktivitas seninya itu sendiri sudah embedded atau di dalamnya terkandung esensi dari moderasi beragama, moderasi. Karena di situ ada keragaman, ada toleransi, ada kerjasama, ada keselarasan. Nah, tentu dengan belajar keragaman, kerukunan, dan juga moderasi beragama dalam seni ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita angkat. Jadi ada baiknya memang kita mulai dengan tidak membicarakan agama dulu, tapi membicarakan bekerja sama, berdialog melalui seninya dulu. Sehingga ada sesuatu yang kita bisa ambil bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin sampaikan adalah bahwa
aktivitas berkesenian itu juga adalah upaya untuk membangun karakter. Karena kalau kita melihat cara berkesenian yang dilakukan dari masa lalu, itu ada 3 hal yang esensial. Nanti Prof. Nanik bisa menyampaikan. Yang satu wiraga. Wiraga itu bicara soal gerak. Melatih gerak. Makanya saya ingin mengajak teman-teman sekalian, para sebeton sarang sami atau teman-teman sekalian untuk belajar bagaimana para maestro seni kita melatih anak didiknya di masa lalu. Disiplinnya luar biasa. Saya ketemu sama maestro seni Ide Granoke di Bali, beliau berasal dari Buddha Keling. Cara beliau untuk melatih itu dari wiraga itu melalui asanas, melalui yoga asanas yang kemudian membentuk kemampuan geraknya yang cukup baik. Yang kedua wirama, tidak cukup wiraga tetapi wirama. Bagaimana upaya untuk menyelaraskan diri. Kalau kita berwirama, kalau tidak selaras itu tidak akan bagus, tidak akan indah. Maka wirama itu jadi penting. Yang terakhir wirasa. Jadi aktivitas berkesenian itu adalah penghayatan, penjiwaan. Nah, menurut saya apa yang diajarkan oleh maestro seni di masa lalu, mulai dari wiraga, wirama, dan wirasa, itu adalah teknik yang sangat penting dalam nation and character building dan juga membangun karakter building di berbagai institusi pendidikan. Olah gerak, olah suara gitu, wicaranya, teknik communicationnya, wirasa, menjiwai. Nah ini saya kira menjadi metode yang bisa diambil inspirasinya dari para seniman yang kita bisa gunakan untuk sebagai metode kita di dalam dunia pendidikan. Baiknya bahwa sekolah-sekolah agama Hindu mulai dari TK, PAUD sampai perguruan tinggi kurang lebih punya kemampuan tidak hanya olah pikir tetapi olah gerak dengan wiraga itu, olah berkomunikasi ya, wirama, dan terakhir wirasa, punya sensitivitas dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial. Saya yakin dengan 3 hal ini kita akan bisa memperkuat karakter yang dimiliki oleh anak-anak didik. Satu lagi, sebuah paduan suara, sebuah gabungan dari instrumen musik, orkestra, itu membutuhkan dirijen, membutuhkan kepemimpinan. Nah itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membangun moderasi beragama, kita ingin membangun apa yang kita sebut keharmonisan, keselarasan dan hubungan antar berbagai elemen bangsa, kita memerlukan sebuah kepemimpinan yang kurang lebih bisa menghargai, mengayomi berbagai keragaman ini di satu sisi, dan bisa memanfaatkan potensi yang kuat dari masing-masing yang ada itu untuk membangun keharmonisan dan kemajuan Indonesia. Jadi kepemimpinan itu juga menjadi salah satu kunci di dalam kita membangun harmoni, di dalam membangun membangun moderasi beragama. Sehingga ketika ditanya politik seperti apa yang kita ingin bangun ke depan, politik kebudayaan yang seperti dilakukan oleh para leluhur kita di masa lalu, menitipkan pesan melalui berbagai instrumen yang ada. Jadi kita bukan politik pengertiannya praktis, tapi politik kebudayaan. Kita harus punya politik kebudayaan yang kuat, yang kita bisa mentransfer tidak hanya knowledge, tetapi juga values dan juga karakter yang ada. Dan terakhir, politik kepemimpinan juga menjadi hal yang sangat penting. Sehingga kalau kita ingin membuat ini menjadi bagian dari moderasi beragama, maka diperlukan 2 hal itu, politik kebudayaan dan juga politik kepemimpinan.
Sekira itu ingin saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.